Bro. Woi. Ini nih FTSE Russell nih bikin pengumuman. Ada apa sih, Bro? Rame amat pasar modal kita. Iya nih, FTSE Russell ini baru-baru ini bikin pengumuman baru yang menangguhkan saham-saham asal Indonesia sama seperti yang MSCI kemarin tuh. Oh, gitu. Kira-kira kenapa sih, Bro? Jelasin dong. Gini ya, kita mulai dari dasarnya dulu nih. FTSE Russell itu bukan lembaga pemerintah ya sebenarnya. Jadi bukan regulator lah dan juga bukan investor. Mereka ini adalah pembuat indeks yang sederhananya FTSE Russell itu seperti orang yang bikin, kalau kita misalkan ya, kayak bikin daftar negara mana aja yang pas masuk kategori sebagai pasar berkembang dan mana yang belum gitu misalnya. Nah, karena ini sangat diperhatikan oleh investor global, banyak investor global nih seperti dana pensiun, kemudian ada yang sovereign wealth fund, SWF, sampai reksadana. Ini nggak boleh investasi sembarangan. Nah, mereka ini hanya boleh nyimpen uang di negara-negara yang diakui layak oleh indeks tertentu. Nah, FTSE Russell ini adalah salah satu, jadi boleh aku bilang penjaga gerbang gitu loh. Terus apa bedanya dengan MSCI? Nah, ini nih yang perlu dijelasin. MSCI itu kan sebenarnya mainnya di area yang sama. Nah, kalau FTSE Russell itu penjaga gerbangnya versi Inggris dan Eropa. Jadi bermainnya di barat ya, di Eropa. Nah, kalau MSCI bisa dibilang lebih ke Amerika kecenderungannya dan global yang mainstream. Jadi lebih mainstream dia. Nah, bedanya cuman soal asal aja, tapi soal karakternya juga. Nah, kalau dari sisi karakternya, MSCI itu boleh dibilang lebih ketat lah, lebih hati-hati dan cenderung nggak gampang percaya gitu aja sama ya data-data yang disajiin sama otoritas satu negara gitu terkait dengan performa saham maupun secara makroekonominya gitu. Nah, kalau FTSE Russell boleh dibilang mereka ini lebih adaptif dan lebih cepat merespon perubahan regulasi-regulasi yang ada di satu negara, dan mereka akan lebih memberikan banyak kesempatan naik kelas. Makanya sering terjadi satu fenomena menarik ketika sebuah negara sudah dianggap oke oleh FTSE Russell, tapi masih dipantau terus nih sama si MSCI ini. Kenapa investor harus peduli dengan indeks ini bukan hanya sekedar daftar ya, tapi di sana ada instruksi yang tanda kutip secara tidak langsung. Dan gini nih, sederhananya seperti ini ya. Jadi kalau sebuah saham masuk indeks itu sudah pasti dana pasti yang wajib beli. Kemudian kalau keluar dari indeks itu pasti dananya pasif dan wajib jual. Nah, ini bukan soal opini ya, tapi ini soal aturan di internal dananya. Jadi ketika FTSE Russell itu bicara, pasar otomatis akan mendengarkan nih, meski kadang reaksinya tidak langsung. Lalu Indonesia di posisi yang mana nih? Nah, Indonesia saat ini masuk kategori emerging market versi FTSE Russell. Artinya, secara global, pasar modal Indonesia ini dianggap cukup matang, di mana regulasinya juga dianggap cukup terbuka, kemudian likuiditasnya juga memadai, tapi status ini tidak permanen selamanya, pasti akan ada koreksi-koreksi. FTSE Russell sendiri secara rutin mengevaluasi seberapa mudah investor asing masuk dan keluar. Apakah ada pembatasan repatriasi dana misalnya, kemudian apakah kebijakannya berubah-berubah, atau apakah pasar transparan dan adil. Dan ada sedikit saja kebijakan yang dianggap mundur, maka alarm dari lembaga yang memberi indeks ini pasti akan langsung menyala gitu istilahnya. Jadi FTSE Russell ini memang tidak langsung menggerakkan indeks yang harian ya, tapi dia akan memengaruhi arus dana itu. Kemudian ada juga soal persepsi risiko jangka panjang dan keputusan alokasi aset global itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sekarang memang dinilai membaik nih, dana asing pelan-pelan masuk setelah kemarin yang MSCI heboh itu. Kemudian valuasi pasar juga bisa terdorong dan saham-saham besar memang
jadi lebih dipercaya dalam tanda kutip. Q. Kalau sebaliknya, maka investor jadi wait and see. Aliran dana bisa melambat, bahkan bisa keluar tanpa ribut. Dan ini biasanya yang pertama kena dampaknya adalah perbankan besar, kemudian saham BUMN, dan saham-saham dengan kepemilikan asing yang relatif tinggi. Jadi FTSE Russell sendiri melihat pasar modal itu sebagai sistem, bukan sekadar angka. Mereka ingin tahu apakah aturan di negara ini bisa dipercaya dalam jangka panjang. Istilahnya seperti itu kurang lebih ya. Oke, itu kurang lebih ya penjelasan yang setahu saya selama memperhatikan berita-berita di pasar modal. Gimana? Sudah cukup jelas? Wah, sudah jelas banget, Bro. Makasih banget nih penjelasannya. Ya nanti kalau kurang-kurang kita belajar lagi. Siap.